Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kali ini saya ingin membagikan ide saya kepada teman-teman sekalian. Ide saya yaitu dengan project My Journey Database. Nah, deskripsi singkatnya, apakah teman-teman tahu apa itu database film yang seperti IMDb, Letterboxd dan sejenisnya? Nah, database film itu menyimpan berbagai data dan info tentang suatu film, baik sinopsis, rating, genre, kru, detail, dan lain-lain. Nah, seperti ini bisa membuat watchlist dan kita dapat memantau rating dari suatu film dengan mudah. Kemudian apa hubungannya dengan project ini? Nah, My Journey Database dapat dianggap seperti itu. Yang membedakan yaitu My Journey Database merupakan platform yang diharapkan mampu menemani dan membuat kegiatan rekreasi teman-teman agar lebih mengasihkan. Tujuan dibuatnya proyek ini yaitu bagi wisatawan. Proyek ini diharapkan dapat sebagai diary marklist. Marklist itu sebagai penanda kita ingin kemana, kita bisa menandakannya di situ. Tempat wisata yang telah dikunjungi serta misi spesifik agar pelancong dapat lebih semangat dan menikmati liburannya. Sebagai sarana wishlist wisata yang ingin dikunjungi, sebagai website referensi tempat wisata terlengkap termasuk menunjukkan semua tempat wisata baik populer maupun kurang populer di suatu kota, waktu berkunjung terbaik suatu tempat, harga tiket, dan estimasi jenis wisata, fasilitas suatu tempat wisata yang akan dikunjungi oleh pengguna, halte stasiun atau pelabuhan terdekat, dan lain-lain, yang kemudian dapat menunjukkan iklim cuaca tempat wisata yang akan dikunjungi beberapa hari ke depan. Sementara saat ini belum ada. Kemudian terdapat fitur achievement atau misi yang beragam agar dapat memikat generasi muda sekarang agar mau keluar rumah dan mengerjakan misi bersama kawan dan kerabatnya. Bagi penyedia tempat wisata tetap mendapatkan feedback positif, yaitu dapat meninjau reputasi tempat wisatanya yang dikelolanya, kemudian dapat mengetahui minat para pelancong di kota tersebut, serta dapat dengan cepat mengetahui nilai pelayanan yang diberikan melalui feedback dari pelancong tanpa melakukan survei yang memakan waktu. Kemudian bagi UMKM yaitu dari segi misi yang diberikan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat pelancong untuk memberi suatu produk walau hanya demi rasa penasaran terhadap rekomendasi misi tersebut. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Prototipe yang sementara kami buat menggunakan metode nesting struct. Pertama-tama saya akan tunjukkan flowchartnya dulu. Flowchart sementara sederhana karena buatnya tadi terburu-buru, yaitu dimulai dengan input, lalu diproses, kemudian di output. Sudah, yang menjadi fokus utama prototipe ini sementara yaitu tempat wisata, jenis wisata itu bisa wisata alam, wisata budaya, atau wisata arsitektur. Kemudian harga tiket, kemudian waktu terbaik yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, ini kemudian disertai misi-misi yang dapat diisi beragam. Kemudian kita
langsung saja ke sintaknya. Nah, ini bentar, saya awali dengan include iostream dan string. Kemudian karena saya menggunakan Visual Studio, saya menggunakan using namespace std agar tidak repot nanti ke bawahnya. Kemudian saya mulai dengan membuat struk misi yang terdiri dari string nama dan string tingkat kesulitan. Sementara tingkat kesulitan ini belum, karena masih kerepotan. Kemudian saya lanjutkan dengan struk wisata, terdiri dari string judul, string jenis, int tiket, string waktu, dan berbagai misi. Di tiket ini int karena merupakan bilangan bulat, bukan kata atau kalimat. Maka dari itu saya beri int bukan string. Kemudian di menu utama saya kumpulkan berbagai entitas dari misi 1 sampai misi 7, karena misinya sementara baru 7 yang saya beri. Kemudian entitas tempat wisatanya yang saya beri 13 saat ini. Nah, setelah itu mulai buat entitas misi kan tadi ada 7 ini. Saya buat misi 1, potret lokasi, dan tingkat kesulitan. Kemudian ini input struk utama yang pertama, berlanjut sampai 13 objek yang telah saya siapkan di awal. Wisata dimulai dari Taman Balikambang, Taman Surodari, Pura Mangkunegaran, Pasar Triwindu, Keraton Kasunanan, Grojogan Sewu, dan lain-lain. Ya, ini kan ada yang tiket tadi pakai apa tadi? Pakai int, maka itu beda sendiri. Kemudian di outputnya saya berikan judul seperti biasa. Nah, kemudian algoritma nesting struknya berjalan dan dikeluarkan dari kode ini. Tempat wisata, kemudian wisata 1 dot judul, kemudian jenis wisata, ke tiket, dan berlanjut sampai 13. Walau di daftar misi ada 2, ada yang 3, bahkan bisa 7 sesuai output yang telah disediakan. Output tidak akan error. Nah, ini kekuatan struct. Contohnya seperti ini, mari kita lihat sebelah kanan. Mana ya? Ini kan ada tempat wisata yang misinya cuma 1. Nah, ini sintaknya tidak error, maksudnya begitu. Kemudian saya akhiri dengan SYNGET dan return serta kurung kurawal. Kemudian selesai, kita kembali lagi ke materi. Nah, ini tadi ini kota A, bisa kota Solo, Boyolali, Jogja, dan lain-lain. Nah, setelah di bawah kota kita berikan tempat wisata. Nah, tempat wisata ini, kemudian jenis wisata, harga tiket, waktu terbaik. Nah, waktu terbaik ini antara pagi, sore, dan malam. Kemudian misi-misi. Sekian penutupnya. Demikian penjelasan project
yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan imajinasi saya yang kali ini. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Saya menyadari masih banyak hal yang kurang dan perlu saya pelajari lebih dalam lagi. Mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.